Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang analisis logam berat dalam sampel metode spektrofotometer yang memiliki tujuan yang pertama, identifikasi logam berat, raksa, dan arsen dalam cairan tubuh, dan yang kedua, menentukan kadar logam berat total sebagai senyawa timbal dalam sampel urin atau darah. Adapun dasar teorinya yaitu logam berat ialah benda padat atau cair yang mempunyai berat 5 gram atau lebih dalam setiap cm kubik. Sedangkan logam yang beratnya kurang dari 5 gram adalah logam ringan. Dalam tubuh makhluk hidup, logam yang berat termasuk dalam mineral trace atau mineral yang jumlahnya sangat sedikit. Berbeda dengan logam biasa, logam berat biasanya menimbulkan efek khusus pada makhluk hidup. Beberapa mineral trace adalah esensial karena digunakan untuk aktivitas kerja sistem enzim, misalnya seng, tembaga, besi, dan beberapa unsur lainnya, seperti kobalt, mangan, dan beberapa lainnya. Beberapa logam bersifat non-esensial dan bersifat toksik terhadap makhluk hidup, misalnya merkuri, kadmium, dan timbal. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan tentang dasar teori dari analisis logam berat dalam sampel dengan metode spektrofotometer. Nah, efek toksik logam berat tidak hanya didasarkan pada satu mekanisme reaksi saja, akan tetapi memiliki berbagai tempat kerja. Mekanisme reaksi tersebut dapat berupa 1. Memblokir atau menghalangi kerja gugus fungsi biomolekul yang esensial untuk proses biologi seperti enzim dan protein. Yang kedua, mengganti ion-ion logam esensial yang terdapat dalam molekul, dan yang ketiga, mengadakan modifikasi atau perubahan bentuk dari gugus aktif yang dimiliki oleh biomolekul. Kemudian, logam berat juga memiliki daya racun yang mematikan terhadap organisme pada kondisi yang berbeda-beda. Kasus keracunan seringkali terjadi pada orang-orang yang bekerja di dalam bidang industri, laboratorium, pertanian, dan pertambangan. Peristiwa keracunan itu bisa terjadi karena kelalaian penderita ataupun kecelakaan kerja. Kemudian, beberapa ion logam dapat larut dalam lemak yang mampu melakukan penetrasi dalam membran sel, sehingga ion logam tersebut dapat terakumulasi dalam sel logam. Contohnya Pb dan Hg. Ada alat dan bahan. Alatnya alat destruksi, alat-alat gelas, spektrofotometer, pH meter, spuit, tourniquet, tabung, spatula, pipet tetes, gelas kimia, gelas ukur, pipet ukur, dan bal pipet. Bahannya ada sampel darah urin, makanan. Ada aquades, lalu ada reagennya asam sulfat, asam perklorat, asam sitrat 50%, amonium hidroksida pekat, alkohol 70%, antikoagulan EDTA, asam TCA atau trikloroasetat, HCl, hidroksilamin 20%, HNO3 dan KMNO4, indikator phenol red, kawat tembaga dan amplas, larutan KINA sulfit, 5 gram KI dan 20 gram NaSO3, 7H2O di larutan 100 ml aquades, larutan tembaga sulfat, 5 gram CuSO4, 5H2O dilarutkan dalam 100 ml HCl, larutan ditizon 0,002% dalam CHCl3, phenol red 0,2%, dan larutan NH2OH. Selanjutnya ada pembentukan amalgam. Kurang lebih 50 gram contoh dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml, tambahkan 50 ml air, dan tambahkan 20 ml HCl pekat. Kemudian dicampur hingga homogen. Ke dalam campuran tersebut, celupkan lempengan atau kawat tembaga yang bersih dan telah diamplas. Kemudian panaskan di atas api atau pemanas
Pada lempengan atau kawat tembaga akan terbentuk lapisan berwarna hitam. Reaksi dengan kuproiodida. Yang pertama, larutan uji. Sejumlah contoh didigesti 25 mili HNO3PK, 2 mili H2SO4, dan KMnO4 secukupnya menggunakan pendingin balik, sehingga semua zat organik terdestruksi sempurna. Bila perlu, ditambahkan HNO3PK dan KMnO4. Kelebihan KMnO4 dihilangkan dengan penambahan larutan hidroksilamin 50%, tetes-tetes sampai warna hilang. Kemudian diencerkan hingga 300 mili tergantung kandungan Hg dan lakukan identifikasi terhadap Hg. Dan yang kedua, identifikasi dengan CUI atau kuproiodida. Ke dalam lempeng tetes atau kertas saring ditetesi dengan 1 tetes larutan Ki, NaSO3 dan 1 tetes larutan CUI. Kemudian tambahkan 2-5 tetes larutan uji yang telah diasamkan dengan HNO3 dan HCl1N. Tergantung dari kandungan rasa, maka akan terjadi warna merah sampai jingga. Identifikasi dengan devinyl karbon, yaitu dengan cara kertas saring ditetesi dengan larutan divinyl carbazon 1% dalam etanol 96%. Kemudian diteteskan 1 tetes larutan uji, akan terbentuk warna violet sampai biru tergantung dengan kadar Hg. Nah, kepekaan uji raksa ini tergantung dari keasaman larutan uji. Jika kepekaannya menurun, ini maka sebanding dengan kenaikan asamnya. Lalu ada identifikasi dengan ditizon, yaitu 10 mili larutan uji, kemudian ditambahkan beberapa miligram asam trikloroasetat dan asam oksalat, kemudian diekstraksi dengan butil asetat kurang lebih 3 mili. Selanjutnya 2-3 tetes ekstrak ditambahkan larutan difenylitrokarbazon 0,002%, dan hasilnya itu akan menjadi warna jingga dari garam raksa. Selanjutnya yaitu penetapan kadar. Pertama, pipet masing-masing 1,0 ml sampel darah dan standar 0,3 ppm. Kemudian masukkan masing-masing ke dalam labu Tidal, lakukan untuk semua sampel. Tambahkan 2 ml asam sulfat P, 2 ml asam proklorat 70%, panaskan hingga tampak uap putih. Destruksi dengan api kecil sampai menjadi arang, dinginkan labu. Kemudian setelah labu dingin, tambahkan 15 ml asam nitrat P dan 2 ml asam proklorat 70%. Lakukan seperti langkah 1 sampai terdestruksi sempurna, hingga larutan menjadi bening. Jika belum bening, ulangi kembali langkah 2. Kemudian, tambahkan 2 ml larutan hidroksilamin, 2 ml larutan asam sitrat, dan 2-4 tetes indikator fenol red. Larutan akan berwarna merah. Kemudian, tambahkan amonium hidroksida P sedikit demi sedikit sampai larutan berubah menjadi kuning dan berubah kembali menjadi merah. Setelah tepat menjadi merah, tambahkan 1 ml amonium hidroksida. Kemudian, dinginkan labu pada temperatur ruangan. Kemudian pindahkan secara kuantitatif ke dalam corong pisah. Bilas labu dengan aqua DM sebanyak 2 kali, masing-masing 10-15 ml. Setelah itu, tambahkan 10 ml larutan ditizon, kemudian dikocok atau diekstraksi selama kurang lebih 5 menit. Jika lapisan kloroform tidak berwarna hijau, tambahkan lagi 10 ml larutan ditizon, kemudian diekstraksi lagi, lakukan berulang kali sampai lapisan kloroform berwarna hijau. Kemudian, buang lapisan air pada lapisan kloroform, tambahkan 10-15 ml larutan pencuci. Ini bertujuan untuk mengekstraksi kelebihan ditizon. Kemudian dikocok
Selanjutnya, ulangi prosedur pencucian sampai fase kloroform warna merah ceri. Pisahkan fase kloroform warna merah ceri dan masukkan ke labu takar 10 ml. Kemudian, tambahkan kloroform sampai volume tepat 10 ml. Selanjutnya, tentukan absorban fase kloroform pada panjang gelombang maksimum 505 nm. Dan terakhir, sebelum penentuan kadar, lakukan uji kualitatif dengan natrium sulfida jenuh menunjukkan endapan hitam.